Gue semalam di YouTube itu ribut sama orang-orang, maksudnya karena gue gabut juga kali ya, jadi gue ngebaca itu kayak seru nih kayaknya direspon gitu, tapi setelah gue respon kayaknya nggak enak kalau dibaca orang-orang gitu. Jadi kesannya kalau gue, tapi poin yang gue ambil adalah kayak mau se effort apapun kita buat menunjukkan pola pikir kita atau menunjukkan pendapat kita, itu kalau orangnya emang nggak suka sama kita ya ujung-ujungnya emang nggak suka aja gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa debat yang sehat gitu. Kayak ya kalau memang sama-sama mau tukar pendapat, mau apa ya harusnya bisa. Tapi kalau memang pada dasarnya orangnya nggak suka sama kita ya gitu, nggak bisa kita. Jadi semalam itu gue ngeributin kayak jadi kan waktu gue rilis lagu Cinta Yang Rumit itu kan niat gue juga ngebuktiin, karena dulu itu waktu gue rilis lagu Tanya Hatimu itu kan gak trending kan. Nah jadinya banyak yang komen kayak coba kalau modelnya Oci pasti trending katanya gitu. Alhasil ya udah, terus ya udah nanti kita bikin, aku sama Dido itu kayak kita bikin video klip Cinta Yang Rumit yuk. Nah modelnya Oci ya, kata orang-orang kalau video klip modelnya Oci bakalan trending gitu. Akhirnya kita bikin lagu Cinta Yang Rumit, modelnya udah Oci, terus kita bikin romance mungkin gitu-gitu. Tapi kan hasilnya juga gak trending kan. Nah terus aku itu jadinya kayak berarti omongan yang kalau bikin video klip sama Oci pasti trending tuh ternyata nggak bener kan. Akhirnya nyatanya juga tidak selamanya itu benar gitu. Nah akhirnya debat tuh semalam di situ. Ada yang komen, aku juga iseng juga anaknya kan, ada yang komen wah ada Ocinya nih, insya Allah trending gitu. Terus aku komen iseng aja gitu, komen kayak bohong kamu, kemarin dibikinin video klip juga nggak trending, dibikinin video klip bareng juga nggak trending gitu. Gue ngetik gitu, gue iseng kayak gitu. Terus yang balas tuh pada baper gitu, yang bales kayak ada yang bilang kita udah muak gitu. Terus akhirnya karena mungkin ya pokoknya panjang lah itu, di situ debat panjang, tapi ujung-ujungnya aku ngambil kesimpulannya kayak ini mah emang orang-orang ini emang udah nggak suka aja. Emang orang-orang udah nggak suka aja mungkin sama aku. Jadi maksudnya mau aku kasih pencerahan gimana juga ya percuma aja sih, namanya orang nggak suka gitu kan, kita nggak bisa maksain juga kan. Nah terus ada lagi yang ini ada juga yang terus aku kok komentarnya aku hapus kan, karena setelah dipikir-pikir ini kalau ditonton orang kayaknya nggak enak deh kalau dibaca orang gitu, maksudnya ya udahlah tak delete gitu, tak hapus. Nah terus begitu ku hapus, orangnya komen, ada yang komen lagi kayak kenapa komen tadi dihapus, wajar fans komplain gini. Terus tak terangkan lagi, aku balesin lagi lah gitu, debat lagi. Tapi ujung-ujungnya tuh poin debatnya itu ya udah mereka itu balik lagi, dia itu udah nggak suka poinnya itu, nggak suka. Terus dia bilang lihat tuh yang lain pada sering sapa menyapa fansnya dan fansnya jadi makin banyak, katanya gitu kan. Nah terus
dia bilang sapa menyapa fansnya, terus aku bilang gini ding, aku bilang ya udah main-main aja ke IG ku, kalau mau sapa menyapa ya di IG, mau di mana lagi ya kan, tak bilang gitu. Terus dia bilang ngapain, IG ku udah tak hapus karena ngelihat kamu nggak ngehargain fansnya. Anjir, kata gue kaget. Lah gue nggak menghargai yang dimana ya, kata gue gitu. Terus kayak emang cara menghargai yang baik dan benar itu gimana ya gitu. Gue tanyain gitu. Terus gue juga bilang kayak kok kesannya kayak gue itu jahat gitu, kayak berbuat jahat sama dia gitu. Terus gue bilang kayak kalau kesannya emang gue itu menjahati sampean atau kesannya gue itu merugikan sampean banget, yo mohon maaf gitu maksudnya. Karena kalau mau sapa menyapa yo di Instagram aja, suruh mampir gitu. Aku mah sekarang jarang baperan, paling sering laperan. Sama kalau itu juga. Ya gitulah semalam. Jadi kesannya kalau kamu rilis di repost IG-nya mas, maksudnya sebenarnya bukan itu sih. Gini ya, repost-repostan IG itu kadang satu menimbulkan iri dengki satu sama lain. Udah jelas ini, udah pasti nih. Misal kalau aku repost satu orang, pasti yang lain yang gak di repost tuh pada iri dengki dan ujung-ujungnya juga gak suka juga gitu. Dan kalau di repost semuanya, ini karena aku punya akun ya, ini aku yang punya akun. Jadi ketertarikan orang-orang lihat status yang banyak banget itu sedikit. Jadi kalau semakin aku nge-repost dan story-nya titik-titik, pasti orang-orang yang nonton story itu akan di skip dan itu nggak bagus buat kesehatan akunku. Gitu. Ambil yang positif, tetap semangat, jadikan proses untuk bangkit. Tak apa, bulan Ramadan positif thinking ya, doakan yang baik-baik. Betul. Benar, takut dikata memilih nanti kan. Iya, dan kadang pun kalau gua nge-repost sesuatu gitu, itu sesuatu yang ketika gua ngelihat story-nya kayak wah, bagus banget, keren banget, atau lucu banget, unik deh gitu. Nah itu pasti kadang gua repost sesekali. Hidup kayak roda kan, sabar aja. Sabar terus lah bundo. Kesehatan akun, lo bener lo, akun Instagram, akun Facebook, akun YouTube itu semuanya ada kesehatan akunnya dan itu harus dijaga gitu. Kayak ini teman-teman ya, kalau yang mungkin di Facebook nih, di Facebook itu kan sekarang lagi banyak Facebook Pro katanya, di Facebook yang bunda-bunda pada bikin video apa gitu-gitu. Nah itu kalau kesehatan akunnya nggak dijaga itu nggak bisa ngasilin duit. Sedangkan kalau di Instagram itu ada yang namanya shadow ban. Nah shadow ban itu ketika akun udah kena shadow ban, itu susah buat, kalau di TikTok susah buat FYP gitu. Dan itu harus dijaga. Tapi kan aku gak mungkin menerangkan itu, tapi ya ini harus diterangkan juga ujung-ujungnya. Tapi ya gimana ya. Iya, Facebook Pro itu ini ada coklat guys, coklat. Oh mic, ini micnya Zio. Facebook Pro itu baju gue itu ya aneh-aneh aja lu. Jadi Facebook Pro itu harus dijagain. Kok ngeblur sih kamera depan nih, kadang suka ngeblur ya. Facebook Pro ini, kita bahas Facebook Pro ya. Karena ini fenomena yang lagi rame banget. Karena setiap gue buka Facebook itu pasti ada aja ibu-ibu, bunda-bunda yang pada upload kayak ayo tetap ini, atau ada yang lagi alhamdulillah lagi cair terus bilang nanti duitnya ini nanti buat beli bintang, buat saling menyapa bunda-bunda ya gitulah intinya gitu. Nah maksudku itu kayak gitu tuh sebenarnya juga ada
ada apa ya, ada caranya juga. Maksudnya karena kalau kita kayak misal kita ngupload video musik pun itu nggak boleh, itu berpengaruh buat kesehatan akunnya gitu-gitu. Banyak emak-emak masak-masak, iya pasti banyak kan. Enak tuh coklatnya. Full bagi geku dong bang. Maulana orang mana? Orang Lampung. Ini coklat itu loh. Roka. Gue nanti mau makan ini ya. Ini buat lebaran tapi gue terlanjur itu. Aku di FB Pro. Ya tuh. Facebook Pro. Nah kalau gue itu akun sosial media itu bukan buat nyari duit. Yang buat nyari duit itu kan musik. Gimana caranya musikku dilihat banyak orang, dan cara gimana aku nge-reach banyak orang. Misal kayak gini yang sangat masuk akal adalah gimana caranya followersku mungkin 480.000 ya. Followersku 480.000, tapi gimana caranya ini videoku ini bisa ditonton 40 juta orang. Artinya kan aku harus mengembangkan lewat promonya dan lain-lainnya, dan aku harus menjaga ini kan, promonya gimana, ininya gimana. Nah iya, itu coklat yang enak kalau lebaran pasti ada. Ya nanti kalau lebaran main aja ke rumahku, pasti ada coklat itu. Terus aku tuh kadang gini loh guys, gini ya, ini gue mau pengen curhat aja ini mah, tapi lu lagi ya tau, kalian dengerin aja ya. Ini gue pengen curhat aja. Kadang itu yang gue nggak suka adalah video gue trending, video gue viral di TikTok atau di YouTube atau di mana-mana, itu guanya sendiri aja gue nggak pernah merasa bahwasanya wah ini berkat kerja keras gue, bukan, enggak, gue nggak pernah gitu. Tapi kadang kok ada banyak yang DM kayak tuh berkat kita streaming setiap hari, kita streaming setiap waktu, lagunya jadi viral, jadi trending gitu. Padahal poinnya sebenarnya bukan di situ, karena kalau kayak lagu Dermaga Biru deh, atau mungkin lagu Satu Rasa Cinta deh, dengan total viewers 30 juta misal, dan dengan akunku yang 450 ribuan, itu kalau dihitung kayak per streamingan itu gak masuk di akal. Yang masuk di akal adalah gimana caranya lagu ini tuh nge-reach orang-orang yang bahkan gak tahu aku gitu. Berkat doa orang tua Mas Lana. Iya bener, orang tua pasti bener, kerja keras semuanya, bukan hanya golongan-golongan doang. Nah aku tuh kadang suka risih sama orang-orang yang besar kepala kayak gitu. Bahkan kalaupun di lingkunganku itu ada orang yang gayanya gede banget, terus besar kepala, terus banyak omong tapi sedikit kerja, itu aku nggak suka. Karena itu tuh bukan berkat lu loh, itu tuh berkat kita semua bareng-bareng gitu, berkat kerja sama semuanya. Iya, nah ketika gue punya pemikiran kayak ini tuh bukan hanya berkat teman-teman yang streaming aja, itu dikiranya gue mengecilkan fanbase, dikiranya gue tidak menganggap adanya fanbase. Tapi kadang ini yang bikin gue kemarin itu agak bingung juga. Ini mah curahan hati gue aja di bulan puasa, nggak boleh bohong ya. Curahan. Yang bikin gue bingung adalah, jadi waktu itu ada yang bilang kayak, ini laci ini mau dibawa kemana, terus mau digimanain gitu kan. Terus gue bilang gini, loh aku tuh bingung yang dimaksud lacinya laci yang mana, karena kadang tak lihat itu pada bikin lingkaran-lingkaran sendiri gitu loh. Jadi mereka jadi laci, tapi di dalam laci itu ada lingkaran-lingkarannya lagi gitu, kayak yang ini namanya laci apa, yang ini laci apa, yang ini laci apa, ini laci apa. Nah jadi akunya bingung, ini gimana mau dikontrol kalau kalian aja kadang disatuin namanya nggak mau gitu. Banyak sekarang, iya banyak. Jadinya aku bingung kayak, ya udah aku harus gimana?
ada. Sedangkan aku pun dari teman lana nggak pernah mengotak-ngotakan itu. Maksudnya kalau udah jadi teman lana, kalau mau follow teman lana yang manapun, entah mungkin itu di grupnya nggak aktif atau malah mungkin nggak ada grupnya, itu nggak masalah. Yang penting adalah interaksi tetap jalan di Instagram, jalan semuanya. Untung nggak ya aku ramelu-melu. Nah, sedangkan orang-orang yang nggak ikut ke fanbase atau nggak ikut masuk ke grup dan lain-lain itu pun juga banyak yang bahkan setiap hari juga tetap tetap dengerin lagu-lagunya, tetap streaming, tetap lagunya buat nemenin sehari-hari gitu pun banyak yang nggak masuk di grup gitu-gitu. Makanya kadang kaget, maksudnya kalau mau disatuin ya monggo disatuin, tapi kalau aku dari dulu kan emang jalan udah teman lana, termasuk April nih loh pengantin baru nih, teman lana dia dari gue tuh inget banget April nih. Oh ini sahabat Tegar fans club, berasa face to face buat fanbase buat fanbase yang resmi kak. Entar dulu gue mau bikin fanbase yang resmi kalau udah nggak ada orang-orang, maksudnya nggak ada, kalau isinya udah nggak ada orang-orang yang mengkotak-kotakan kayak gitu, yang ya udah kita satu fanbase, kita dukung aja satu, apapun yang dilakuin dari aku ya disupport kalau itu positif gitu. Karena dulu sempat pengalaman juga jadi fanbase dipegang orang, terus akhirnya yang ada di dalam fanbase ini akhirnya dikontrol orang ini, bukan malah mendukung apa statementku atau apa yang lagi aku keluarkan, itu malah ngedukung orang yang megang ini. Nah itu aku udah nggak mau lagi seperti itu. Disaring dulu masalah. Iya gitu harusnya, disaring dulu. Karena dulu itu aku udah sempet ngerasain kayak aku banget gak ikut grup apapun, tapi tiap hari dengerin lagu-lagunya dan pantengin story-storynya. Ini lebih kurang percaya. Iya, gue sekarang lebih susah buat percaya ke orang lain buat megang fanbase. Karena dulu tuh gini, dulu pas lagi naik-naiknya dan ada orang bikin fanbase pertama. Nah terus masa di fanbase ini terus ada bahasa kayak udah sekarang kita fokus ini aja, Maulana udah susah gini. Lah kan itu nggak masuk akal. Adanya fanbase itu kan buat support aku, buat support statementku, buat support karya yang dikeluarkan sama aku gitu. Tapi tiba-tiba ini mau diarahkan ke orang lain dan kesannya kayak orang ini tuh kesannya mengontrol semua fansku, padahal semua orang itu ngefans sama aku di grup itu. Tapi sama dia mau diarahin buat ke yang lain. Kan itu sakit hati ya. Coba bayangin ya. Kalian ya, satu orang. Kalian ini misal satu orang. Bukan satu orang. Kalian punya banyak fans lah. Kalian punya banyak fans, terus kalian nunjuk satu orang, ya udah itu kontrol fans itu gitu. Misal di sini ada yang namanya Ayang Srikandi ya. Misal nih di sini ada Ayang Srikandi dan ada lagi satu namanya, kita ambil lagi. Siapa ya? Neneng. Satu Ayang Srikandi, satu Neneng ya. Oke, kita ini agak serius nih, kita bikin perumpamaan ya kita sebelum azan maghrib. Jadi kita bikin perumpamaan gini. Ini siapa tadi namanya? Srikandi dan Neneng. Ya misal ya. Srikandi